Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizko Mufidah dan ini Fitro Rozana. Kami mahasiswa baru di Universitas Trunojoyo Madura di Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan IPA. Baik, kami sekarang sudah berada di tempat untuk akulturasi dan observasi, yaitu di Puskesmas Sereseh. Di pagi yang cerah ini kami akan mengunjungi salah satu narasumber kami, yaitu Ibu Dita. Mari kita ikuti ke dalam untuk menanyakan dan berbincang oleh Bu Dita di tempat dan ruangannya di sana. Kenalkan, nama saya Rizko Mufidah. Saya dari Fakultas Universitas Trunojoyo Madura. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitro Rozana. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini Dr. Andita. Ada pertanyaan apa? Ada apa, Mbak ini? Kali ini kami di sini ingin melaksanakan tugas aktualisasi dan observasi tentang COVID-19 di Puskesmas Sereseh. Monggo. Tidak apa-apa, Bu Dokter. Tidak apa-apa. Langsung ya, Bu Dokter, ke pertanyaan yang pertama. Bu Dokter sudah berapa lama bekerja di Puskesmas Sereseh ini? Ini sekitar dari 2005, kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya, Bu Dokter ya. Baik. Langsung ke sebelum itu, Bu Dokter ini sebelumnya di mana, boleh tahu? Sebelum ke puskesmas itu sempat kerja di rumah sakit, kontrak selama 1 tahun. Dari 2013 sampai 2014, kemudian nyoba untuk CPNS-an, keterima, akhirnya ditempatkan di Sereseh. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu ya. Mungkin kalau boleh tahu apa saja yang Ibu ketahui tentang laboratorium COVID-19? Tes pemeriksaannya Iya, maksudnya? Tes pemeriksaannya lebih tepatnya. Kalau untuk COVID itu ada 2, dulu 3, yang namanya rapid antibody, cuma sekarang sudah tidak dipakai. Terus yang kedua itu yang sekarang ya, itu rapid antigen sama swab PCR. Jadi rapid antigen itu lewat swab juga, yang PCR swab juga gitu. Bedanya kalau swab antigen itu untuk memeriksa pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal itu tergantung nanti dari jumlah harinya juga. Jadi swab antigen itu kalau bisa tidak terdeteksi di swab antigen, tapi nanti bisa terdeteksi di PCR. Maksudnya itu gini, ada misalnya pasien gitu ya dengan gejala yang khas gitu ya, dari luar wilayah, atau ada batuk pilek, ada panas, mual muntah, atau mencret, atau nyeri seluruh tubuh, itu kan datang ke sini, ataupun tidak dengan datang ke sini atau sadar sendiri datang gitu ya. Saya punya gejala begini-begini, kita swab dulu dengan antigen. Nah, kita swab dengan antigen dulu, hasilnya apa? Kalau misalnya dia hasilnya negatif, tapi gejalanya sudah ke arah sana, itu bisa diulang lagi. Kurang dari 48 jam itu dengan PCR atau dengan swab antigen lagi. Itu untuk memastikan apakah ini memang benar-benar penyakit ke arah COVID atau memang tidak gitu ya. Atau bisa jadi kalau hasilnya langsung positif. Kalau misalnya nanti hasilnya positif, kita pastikan kembali dengan swab PCR. Kalau misalnya hasilnya positif, kita langsung PCR di situ. Jadi apakah benar-benar ini ke arah COVID gitu ya. Hasilnya itu masih menunggu apa langsung keluar? Kalau untuk yang swab antigen itu kita tunggu sekitar 15-20 menit. Itu baru hasil nanti keluar. Nah, nanti kalau untuk PCR itu nunggu beberapa hari tergantung dari jumlah kasus yang ada di rumah sakit, karena kita kan ngirimnya ke rumah sakit. Sudah, Bu. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, Bu ya. Biasanya
yang sering terjadi, gejala apa yang Ibu temukan pasien yang sudah periksa Di sini. COVID-19 di puskesmas ini? Seperti tadi yang pernah sedikit disinggung di depan tadi pertanyaan Iya. sebelumnya ya, biasanya itu datang dengan panas, Iya. ya kan? Ada batuk, ada pilek, gitu. Iya. Gejala seperti batuk biasa, cuma apa namanya ya? Karena kondisi seperti ini curiganya ke arah sana, gitu ya. Iya. Terus ada juga mencret, kadang badannya sakit semua, kayak gitu. Terus habis itu bisa jadi tidak ada gejala. Oh, meskipun tidak ada gejala, Bisa kemungkinan jadi dia bisa positif. COVID-19 ya. Namanya OTG, orang tanpa gejala, tapi dia bisa juga menularkan walaupun dia tidak punya gejala. Gitu. Gejalanya sebenarnya tidak begitu khas banget gitu. Yang khas yang biasanya terkenal itu biasanya kan tidak ada penciuman, Iya, gitu ya, iya. tidak ada, saya Nggak ada rasa gitu. nggak ada rasa, itu sudah ke arah sana. Jadi disarankan untuk swab antigen dulu gitu. Kalau langsung swab PCR boleh dong, boleh. Kalau sesak itu Bu Dokter? Sesak bisa jadi sesak. Jadi COVID itu kan ada derajat-derajatnya ya, penyakitnya itu ada derajat. Ada ringan, tidak bergejala, ringan, sedang bahkan berat. Kalau sudah sesak itu sudah ke arah sedang sama ke arah ringan, berat. Itu kita nanti dilihat pemeriksaan fisiknya, memang ada suara tambahan di dalam paru-parunya, terus dilihat dari kadar oksigen, namanya oksimetri, SpO2 biasanya gitu. SpO2-nya berapa? Biasanya turun di bawah 94 biasanya gitu. Itu sudah ngerasa ada enak, orang pasien sudah ngerasa agak ngos-ngosan gitu. Biasanya kalau di bawah 94 sudah masuk ke sedang, ke berat. Terus bagaimana Bu cara mengkonfirmasi pasien yang sudah benar-benar terinfeksi COVID-19, apalagi yang sudah dalam tahap yang sangat parah seumpama? Dipastikan maksudnya ini COVID atau tidak gitu kan? Seumpama ada pasien yang memang COVID dan itu ternyata sudah parah. Terus bagaimana cara mengkonfirmasikannya? Tindakan Cara selanjutnya. menanganinya, iya. Kalau yang sudah parah, satu harus dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan, paling tidak kalau dia parah berarti dia sesak, otomatis dia sesak. Jadi butuh oksigen dia. Apakah dia lemes atau kalau misalnya kan ada gejala salah satunya mencret terus-terusan, kadang mencret gitu ya, mual muntah, lemas, dia tidak bisa makan, diinfus. Jadi di keadaan yang emergensi dilakukan dulu sampai dia stabil baru kita rujuk. Kalau di kalau di puskesmas kita pasti rujuk ke rumah sakit karena fasilitas kan sederhana di sini. Kalau di rumah sakit kan bisa nanti dapat oksigen yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Yang lebih memadai ya. Kira-kira COVID itu kan sekarang kan itu ya Bu ya, musimnya pancaroba, kadang dingin, kadang panas, mungkin mempengaruhi kesehatan kita. Bisa pasti. Seberapa tahankah COVID-19 di lingkungan yang seperti ini? Apa lebih meningkat atau mengurangi Bu? Kalau untuk peralihan musim ini kan gelombang kedua gitu ya. Iya. Ini kan gelombang kedua. Gelombang kedua kan dipengaruhi dengan adanya ini. Kemarin itu kan adanya pergerakan orang gitu ya, dari mudik gitu salah satunya, itu kan juga mempengaruhi. Terus ditambah lagi sekarang pas pancaroba, jadi dia semakin meningkat. Terus dokternya juga gini harus pintar-pintar ini memastikan benar-benar COVID atau enggak kan gitu. Soalnya misal pun tidak ada COVID, orang banyak sakit musim-musim seperti itu, musim-musim pancaroba itu banyak orang sakit gitu kan. Jadi benar-benar dipastikan kalau sudah ke arah sana disarankan untuk swab, kembali lagi disarankan untuk swab gitu. Meningkatnya tambah meningkat. Kenapa? Di saat pancaroba peralihan cuaca dari musim dingin musim hujan ke musim panas, itu kan badan juga butuh adaptasi. Kadang ada yang kuat, ada yang enggak. Nah, di saat imun lagi turun, bisa jadi dia virus masuk. Apapun virusnya, termasuk virus COVID ini juga bisa masuk. Berarti boleh minta tahu saran Ibu jika seumpama kita terkena COVID-19, hal yang pertama kali kita lakukan itu apa Bu? Nggak boleh panik. Nggak boleh panik ya. Nggak boleh panik. Iya. Benar-benar nggak boleh panik. Kalau sudah nggak boleh panik, konsultasi sama dokter. Entah itu lewat
telemedicine boleh gitu ya. Terus habis itu prokes tetap, satu nggak boleh panik, prokes tetap dipakai. Konsultasi, saya benar ke arah sana enggak dok, konsultasi. Karena apa, kalau panik sudah wes imun turun tambah ngedrop nanti. Tambah ngedrop. Nggak boleh Intinya panik, tidak boleh panik ya. tidak boleh panik, tetap prokes kemana-mana. Boleh minta tolong Bu praktekkan bagaimana cara cuci tangan yang benar, karena semua orang Oh iya, belum tentu mengetahui cara Boleh, cuci boleh. tangan yang benar ya Bu Boleh. ya. ini ya. Cara cuci tangan yang benar agar tidak terinfeksi COVID-19. Karena cuci tangan tidak hanya mencuci tangan biasa ya. Silahkan dilihat. Nah, diputar-putar dulu ya seperti itu, lalu dibilas dengan air yang mengalir, harus yang mengalir ya. Dibilas dengan air yang mengalir dan harus bersih tanpa ada busa. Terima kasih. Bisa Ibu Dokter contohkan cara memakai masker yang baik dan benar? Oh, pakai masker ya? Langsung contohkan nggak apa-apa Bu, cara memakainya aja. Cara memakainya. Jadi kalau ini ya, ini masker ya. Iya. Kita pegang ininya karena Iya. berjilbab jadi pakai konektor. Harus dua itu ya Bu, masker ya Bu. Sekarang upgrade dua masker. Iya. Upgrade-nya pakai dua masker. Iya. Karena kalau ngelepasnya ambilnya dari sini. Iya. Jadi nggak boleh megang ini. Jadi baru dipegang. Gitu ya. Sekarang upgrade dua karena ada mutasi, ya kan? Kalau kita bekerja di sini kita pakai yang medis dan yang ini. Kalau biasanya kalau masyarakat biasa masker medisnya di dalam, kain di luar. Iya. Jadi di double sama masker kain di luar. Itu tidak apa-apa ya Bu. Enggak apa-apa. Itu memang harus kalau satu bisa tembus, ya kan? Terus kemudian jangan ada ini sela. Jadi memang tertutup rapat. Gitu. Jadi kan kalau pakai masker bedah, habis gitu masker kainnya ngebantu untuk nggak ada celah. Gitu. Kalau ini sumpah ditaruh di sini tuh Bu, tidak apa-apa. Enggak boleh. Nggak boleh ya, Bu, Ditarik ya? ke dagu ya? Iya, Enggak nggak boleh. boleh. Terima kasih Bu. Lanjut ya Bu ya. Berapa persen pasien yang sudah berobat di sini dan ternyata dinyatakan positif COVID-19? Di sini kira-kira ya, Mbak Kira-kira ya. persen Kira- saja Bu. Kira-kira itu hampir 80%. 80%. Kita yang periksa ya, itu yang ke UGD, karena UGD kan prosedurnya sekarang kan pasien yang mau MRS itu Iya. harus swab gitu. Jadi dari 10 pasien sekitar 8 pasien itu bisa positif semua. Hampir 100% ya Bu ya. Hampir ya, kurang lebih 80%-an lah gitu. 80%. Baik, langsung ke penutup pertanyaan terakhir ya Bu ya. Pesan Ibu untuk masyarakat di masa pandemi saat ini bagaimana Bu? Pesannya satu, tetap prokes, tetap Ya. dijalankan. Terus prokes itu apa saja ya, bagian pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Terus habis gitu selain prokes tetap harus makan makanan yang bergizi, bukan makan yang banyak dan minum yang banyak iya, tapi bukan makan yang banyak, makan yang bergizi. Yang bergizi. Jadi kalau makan banyak kan kadang makan yang tidak bergizi tetap dimakan gitu. Berminyak itu. Tetap makan yang bergizi. Iya. Kemudian kalau memang sudah terinfeksi, kalau gejalanya ringan atau tidak bergejala, isolasi di rumah, isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri di rumah. Kemudian kalau sudah ada rasa sesak, langsung ke puskesmas. Nanti kan kita periksa lebih lanjut. Kalau sudah berat, itu sudah bagiannya rumah sakit. Rujuk ya Bu. Rujuk ke Langsung rumah sakit. rujuk. Terima kasih Bu atas partisipasinya, Sama-sama. telah menjawab beberapa pertanyaan dari kami yang sedang menjalankan aktualisasi dan observasi. Terima kasih ya Bu. Terima Sama-sama. kasih. Sama-sama.